Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya waktu udah 5 menit lewat dari waktu mulai perkuliahan. Mahasiswanya belum ada juga separuh, tapi nggak apa-apa, saya mulai aja. Nah, sambil menunggu teman lengkap, tolong ya yang sudah hadir jangan lupa mengisi nama di kolom chat ya, seperti biasa. Saya ingatkan lagi sih. Mengisi namanya di kolom chat biar nama kamu ada backupnya ya, sehingga nanti ketika ada jadi perselisihan misalnya Pak saya hadir gitu tapi nggak saya centang kehadiran kamu, kan ada buktinya karena nanti kolom chat juga terekam. Kemudian tadi Kartika Dwi Cahyanti coba di ya. Kartika Dwi Cahyanti tolong di ketika lagi tadi belum terekam ketika kamu ngetik itu. Karena saya belum mengaktifkan ini record. Takutnya nanti nggak kerekam chattingan kamu. Ya, masih banyak mahasiswa yang belum hadir. Sebelum saya mulai kuliah, hari ini juga kuliah singkat aja mengenai tentang ruang kota secara singkat dan permasalahannya. Mudah-mudahan menginspirasi kalian juga untuk menulis artikel atau membuat tugas besarnya. Nah, sebelum saya mulai, ada yang mau paling nggak asistensi judul? Sebentar ya, ini saya kalau bisa yang anggotanya lengkap hari ini ya, biar masing-masing anggotanya itu mendengar masukan. Kalau nggak saya ini aja lah, saya lihat dari di grup ini ada kelompok Rizky Ramdhani, kajian aktivitas dan sirkulasi pada kawasan pasar hewan Jatinegara di Jakarta Timur. Ada ya tadi Kartika Dwi Cahyanti anggotanya, Rizky Ramdhani sama Ibnu Fakhri. Nah, kalau dari judul sudah oke ya, kajian aktivitas dan sirkulasi. Nah, biasanya kalau aktivitas itu kaitannya ya salah satunya dengan sirkulasi ya, namanya orang aktivitas bergerak. Jadi mungkin nanti judulnya bisa sederhana aja ya, aktivitas aja mungkin sudah cukup ya. Jadi kajian aktivitas. Nah, sekarang yang mau kalian kaji aktivitas pedagangnya, aktivitas pembelinya, atau ini dicatat ya, nanti kalau misalnya memang ada perbaikan di ini lagi ya, diketik ulang, di share di grup PKP ya, pengantar kota. Jadi aktivitas seperti bilang aktivitas sudah cukup karena ya itu tadi aktivitas kan bergerak ya sirkulasi salah satunya. Nanti ada beberapa teori tentang aktivitas bisa kalian cari di beberapa artikel ya, bahkan mungkin kalau nggak salah juga artikel saya juga ada beberapa yang menyinggung tentang kajian tentang aktivitas. Nah, masalahnya kajian lebih baik lagi dijelaskannya aktivitas apa ya, aktivitas pembeli karena ini pasar ya, penjual atau pedagang, pembeli atau masyarakat ya, keduanya ya, atau aktivitas apa, jangan-jangan aktivitas pengguna jalan raya di sekitar situ ya. Nanti dari judul bisa kamu tekankan atau mungkin nanti dari pendahuluan ya. Jadi kalaupun tidak, mungkin kalau terkadang memang orang menyederhanakan judul ya, takutnya terlalu panjang. Nah, itu biasanya dijelaskan di pendahuluan ya. Kamu mau mengkaji apa ini, apakah hanya pedagang saja, apakah hanya pembeli saja, atau keduanya, atau masyarakat di sekitar pasar itu ya. Banyak yang bisa harus dijelaskan di tulisan ini karena ini masih umum ya, dari judulnya itu masih umum, belum terbaca benar ya. Pasar hewan memang namanya pasar hewan ya, coba dicari lagi, jangan-jangan bukan pasar hewan,
memang pasar hewan ya? Iya Pak, Iya. namanya Pasar Hewan Jatinegara di situ. Oh iya, oke lah. Mana tahu ada nama khusus ya selain pasar hewan atau pasar apa gitu. Oke, kalau sudah benar ya nggak apa-apa. Di Jakarta Timur, oke. Ya, ya itu aja masukan dari saya kalau mengenai masalah artikel kalian ini dari judul ya. Kemudian kelompoknya Putri Sri Wulandari ada ya di sini ya. Anggotanya Ada, Kalitos. Pak. Oke, ada. Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat sekitar. Studi kasus Taman Kota Kalijodo. Nah, kalau penulisan judul itu yang baik ya, kalau memang kamu mengkhususkannya studi kasus Taman Kalijodo itu biasanya dibuat tanda kurung gitu ya, studi kasus Taman Kalijodo, studi kasus _2 Taman Kalijodo itu. Kalau mau ditekankan seperti itu ya, dalam jadi pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat. Sebenarnya udah cukup ya aktivitas masyarakat dalam kurung studi kasus Taman Kalijodo, atau alternatif kedua, pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat langsung aja di Taman Kota Kalijodo. Gitu. Masyarakat sekitar di Taman Kota Kalijodo. Boleh. Ya. Boleh langsung. Jadi kalau ini kan kesannya ada judul dan subjudul ya. Subjudul itu studi kasusnya. Tapi kalau mau disederhanakan bisa seperti itu. Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat sekitar di Taman Kota Kalijodo. Atau, sebentar. Ini maksudnya ruang terbuka hijau ini taman kotanya ya. Oke, jadi langsung aja ya, pengaruh ya, tapi terlalu panjang sih sebenarnya. Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap masyarakat sekitar Taman Kota Kalijodo gitu ya. Ini yang kedua tadi ya, pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat sekitar Taman Kota Kalijodo di Jakarta. Jakarta nih kan ya Kalijodonya ya. Iya, Pak. Oke. Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat sekitar Taman Kota Kalijodo di Jakarta. Oke. Ilham Pane bersama Izzat Fadur Rahman. Pengaruh objek wisata Danau Laut Tawar ini ya, Laut Tawar apa Laut Tawar? Laut Tawar, Pak, disebut Laut Tawar. Laut emang ya? Iya, namanya Laut Tawar, Pak. Oh, Laut Tawar ya. Oke. Pengaruh objek wisata Danau Laut Tawar terhadap pembentukan visual kota Takengon. Ya, ini agak unik ya. Karena sebenarnya ini kalau yang kamu sharing di saya kemarin itu kan danaunya lumayan luas ya, Danau Laut Tawar ini ya. Iya, Pak. Nah, danaunya ini berada di tengah-tengah kota atau dia sebagai pembatas kota? Sebagai pembatas kota sih, Pak. Jadi di sebelah baratnya Danau Laut Tawar itu kota Takengon gitu, Pak. Jadi kan Takengon tuh kota kecil yang dia menghadap ke Danau Laut Tawar itu. Oke. Karena gini ya, kalau kamu bisa selesaikan sih bagus. Cuma saya nggak mengecilkan kalian ya. Cuma saya hanya ngasih ini aja. Bentar. Nah, ini, oke. Mengasih pandangan aja. Kalau pengaruh ini kan terutama kamu ceritain tentang visual kota ya, visual kota. Kamu di sini harus banyak bentar. Bentar ya. Harus ada semacam survei kecil atau kuesioner itu. Bisa nggak kamu ya?
Itu karena visual ya, visual. Visual itu kan nanti hubungannya ke persepsi masyarakat di sana gitu. Ya, kamu tidak bisa mengandalkan murni dari kajian literatur kalau seperti itu. Tapi kalau Bisa, memang Pak. bisa. Oke, Iya, bisa. teman saya himpunnya kan dia di Takengon kebetulan. Jadi mungkin dia bisa melakukan kuesioner atau survei langsung ke lapangannya gitu untuk mendapatkan gambar-gambar yang berkaitan gitu, Pak. Sama persepsi masyarakat juga. Ya bagus kalau bisa. Nggak masalah. Karena bentar ya, sebentar, mana dia? Pengaruh objek wisata. Pengaruh objek wisata terhadap visual kota Takengon. Di Aceh ini ya? Iya, Aceh Tengah, Pak. Di Aceh. Pengaruh objek wisata. Kamu mau tahu pengaruhnya kondisi laut tawarnya atau kegiatan aktivitas wisatanya di sana? Rencananya sih kami lebih ke aktivitas kotanya sih ya, Pak. Jadi enggak, kok kutanya kamu kan mau tahu nih apa sih pengaruh laut tawar terhadap visual kota di sana? Oh iya, maksudnya visual kotanya gitu, Pak. Visual kotanya. Ya, nah kamu mau tahu pengaruh danau laut tawarnya. Jadi ini ada danau nih, gara-gara danau ini visual kota ini seperti ini, atau aktivitas wisatanya di sana di danau laut tawarnya terhadap visual kotanya. Yang pertama itu, Pak, karena ada danau laut tawar maka pembentukan visual kotanya menjadi seperti apa gitu, Pak. Berarti hanya danaunya, bukan aktivitas wisatanya. Iya. Kan misalnya gini nih, wisata kan macam ya, gara-gara wisata ya banyak pendatang, kemudian banyak sarana wisatanya, entah itu ada apalah itu ya, entah itu gantole, kereta gantung, segala macam gitu. Itu kan aktivitas objek wisatanya. Nah, kamu mau aktivitas objek wisatanya atau objeknya itu sendiri, danau laut tawarnya? Aktivitas objek wisatanya, Pak. Emang di sana aktivitas wisatanya apa aja di sana? Kalau objek wisatanya sebenarnya banyak, Pak, tapi dia tetap orientasinya ke Danau Laut Tawar gitu. Jadi macam-macam sih, Pak. Ada banyak macamnya gitu kalau dari objek wisatanya. Tapi tetap orientasinya untuk Danau Laut Tawar gitu. Karena gini, seberapa besar sih sarana atau aktivitas dan sarana prasarana penunjangnya sehingga bisa terlihat dalam satu konteks kawasan kota gitu loh. Jangan-jangan misalnya hanya kafe-kafe gitu loh, kafe-kafe kecil atau apa yang nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali terhadap visual kota gitu. Makanya saya pengen tahu aktivitas wisatanya di sana itu apa gitu. Oh iya, Pak. Ini coba saya lempar ke teman saya, Pak. Mungkin udah hadir. Tapi belum ada orangnya ya, Pak. Saya juga kurang tahu, lebih paham teman saya sih, Pak, sebenarnya. Siapa si Izat? Si Ilham Pane, Pak. Kamu Izat? Oke. Ya, saya Izat. Ya. Mana si Ilham? Belum hadir nih orangnya, Pak. Belum hadir ya? Iya. Ya, nanti coba diskusikan lagi ya. Kalau memang objek danau laut tawarnya, kamu ganti judulnya pengaruh danau laut tawar terhadap pembentukan visual kota Takengon, gitu ya. Tapi kalau aktivitas objek wisatanya ya oke lah seperti itu. Tapi yang mana ini? Bentar ya. Itu iya sebentar ya. Jangan nanti semut di sini. Cari yang lain. Nanti semut di sini. Kalau gitu cari di sana. Ya. Saya khawatir gitu kalau objek wisata apa sih gitu ya sehingga bisa mempengaruhi visual kota gitu. Kalau hanya sekedar apa ya? Kecuali misalnya di Danau Laut Tawar itu ada
hutan pinus gitu ya, hutan pinus atau apa gitu ya, sehingga mempengaruhi sisi estetika dari suatu kota misalnya ya. Tapi kalau hanya kafe-kafe di pinggir danau kan tidak begitu kelihatan ya. Ya nanti kamu coba rundingan lagi, nanti kita diskusi lagi lebih lanjut. Iya, Pak. Rahmat Sakti, respon pengguna jalan terhadap aktivitas pasar ikan Keramat Jati di Jakarta Timur. Ada nih kelompoknya, Hanif sama Helmi? Ada, Pak. Nah. Respon pengguna jalan. Oke. Iya, sebentar nak ya. Itu Bapak perlu, nanti ada semut kalau dilepas itu. Ya. Tolong ikat ini. Iya, tadi cari yang lain dulu. Ada. Oh, yaudah. Ini aja dikit nih. Ini kan nggak perlu. Nih, tuh udah nggak tutup. Ya, jadi respon pengguna jalan terhadap pengguna jalan ini kendaraan yang kendaraan atau pejalan kaki? Lebih ke kendaraan sih Pak, transportasi. Bapak, saya mau nanya Pak. Itu kan di judulnya kan respon pengguna jalan ya Pak. Berarti nanti kelompok kita kayak mewawancarai gitu ya Pak, salah satu pengguna jalan di situ ya Pak? Iya, namanya respon. Apa sih responnya? Satu atau lebih ya Pak? Nah itu kan namanya kalau mengenai jumlah itu tidak ini ya, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang berapa sih kecukupan dari sampel. Itu kan berarti kalian mencari sampel ya, sampel. Nah, banyak ya, ada yang dengan rumus tertentu. Nah, biasanya misalnya gini nih, kalian hitung nih ini sebentar ya. Tapi nonton TV lah, nanti Bapak mati loh, nggak ditonton TV-nya sayang. Ya. Nah, ya nanti misalnya dihitung dari satu jumlah komunitas lokasi penelitian ya, itu ada satu teori tertentu itu. Ada yang dengan mencukupkan 100 atau angka pastinya gitu ya. Nah, kalau menurut kalian itu tergantung ya, respondernya itu tergantung dari teori mana yang kalian pakai gitu. Waktu di mata kuliah metode penelitian kan ada ya cara mencari sampel ya. Ada nggak dulu? Kajian ada mata kuliah metode penelitian kan ya? Iya ada Pak. Ya, jadi jumlahnya tergantung. Variabel respondernya tergantung mau pakai yang mana. Makanya nanti ketika di metodologi, di subbab metode penelitian kalian jelaskan respondennya berapa, pakai teori siapa gitu, ya. Karena teknik orang meneliti itu memang tidak ada yang sama. Gitu. Yang pasti nggak mungkin satu ya. Iya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Responden ya, itu dia. Orang yang merespon. Makanya kalau bisa sebenarnya saya nggak tahu ya Pak. Kembali lagi, saya tidak mengecilkan kalian ya, apalagi di zaman yang seperti ini. Saya tidak coba dicari judul-judul yang bisa bisa dikaji dengan literatur aja gitu. Kalau bisa. Tapi kalau kayak tadi menurut Izzat, kamu tadi Izzat ya? Saya Izzat Pak. Katanya ada di sana yang bisa mencarikan responden, ya silahkan gitu ya. Kalau kayak kata respon, persepsi masyarakat, nah itu kan
harus ada ini ya, interaksi dengan orangnya langsung, yang aktor yang langsung yang berada di tempat penelitian itu ya. Kalau bisa ya itu kalau bisa yang literatur aja, apalagi di masa-masa kayak gini kan agak, seperti saya bilang, agak sulit untuk keluar rumah ya. Kalau bisa ya kerjakan dengan literatur. Paling ke lapangan itu mungkin mengambil foto ya, itu. Tapi kalau untuk wawancara, apalagi wawancara ya, itu kan interaksi dengan masyarakat gitu ya, interaksi dengan masyarakat, berhadapan atau gini, penelitian sekarang kan pakai ini ya, angket formulir, Google Form. Nah itu boleh ya. Tapi kalian harus cari yang memang benar-benar orang yang aktor yang berada di lokasi penelitian. Contohnya tadi ya, pengguna jalan di Keramat Jati. Kalian cari orang yang benar-benar pernah atau sering melalui itu, entah itu pulang kerja, pulang sekolah, atau pulang apa gitu ya. Nah itu bisa dengan online, isi Google Form gitu. Kayak tadi yang di Takengon ya, berarti penduduk sekitar situ, itu lebih gampang lagi, kita tahu gitu. Kalau yang kasusnya kelompok Ramah Sati tadi kan, kita nggak tahu nih, belum tentu orang yang di Keramat Jati yang lewat situ, bisa aja orang Bogor, orang Depok dan segala macam. Lebih bias lagi. Tapi kalau yang penduduk sekitar itu kan lebih gampang. Gitu. Asal tahu aja ya, kayak tadi kelompok Ramah Sati, tahu aja kira-kira mungkin ada beberapa teman kuliah yang mobilitas kuliah atau kerjanya melewati daerah situ gitu, bisa di-share kuesionernya ya. Nah gitu, kalau bisa ya itu tadi kuesionernya berupa kuesioner online ya, pakai Google Form, jangan wawancara langsung. Kemudian kelompok Hilman, persepsi masyarakat terhadap pemaparan ruang di Pasar Senen Jakarta Pusat. Oke, ini juga masih bias sebenarnya Hilman ya. Ruang apa ini? Ruang terbuka publiknya, ya. Ruang terbuka publiknya atau ruang publiknya, misalnya halte atau pedestrian di sana atau apa? Karena ruang banyak sekali, ruang kota itu ya. Oke, apa kira-kira Hilman? Hilman atau siapa yang bisa mewakili? Maaf Pak. Itu katanya ada beberapa yang nggak bisa masuk, belum di ACC kelas Pak. Jadi nggak bisa masuk. Oke. Ya, terima kasih. Ya, karena saya ngelihat catatan WhatsApp ini, jadi nggak kelihatan siapa yang mau masuk. Oke, siapa yang menjelaskan ini? Hilman, kelompok Hilman, Izwan, Rustama. Kira-kira ruang apa ini yang akan diteliti? Rencana kami sih sepertinya ruang terbukanya sih Pak. Ruang terbukanya. Aktivitas, persepsi masyarakat atas pemanfaatan ruang terbuka. Banyak nggak situ ruang terbukanya? Taman misalnya ya. Soalnya di Pasar Senen itu kan ada taman apa tuh yang dekat stasiun Pasar Senen? Itu satu. Kemudian yang di dekat atrium, antara atrium Senen mau ke haltenya itu yang segitiga itu saya lihat banyak orang, nggak tahu sekarang ya bentuknya gimana. Atau taman Gunung Agung kan ada tuh ya, tahu kan taman Gunung Agung? Iya tahu Pak. Di persimpangan bawah jalan flyovernya itu, di sisi barat ya, barat flyovernya itu ada. Nah kalau memang mau ruang terbuka publiknya, yaitu ya nanti di pendahuluan dijelaskan mau yang mana gitu, dan kenapa itu menjadi daya tarik diteliti gitu, apa masalahnya sih kira-kira gitu ya, apa
apakah itu menjadi penyebab suatu permasalahan yang memang perlu dilihat. Ya, nanti kalau memang banyak seperti itu nanti dijelaskannya di pendahuluan ya. Kalau di judul mungkin terlalu banyak. Nah, kalau ruang terbuka publik nggak apa-apa, harusnya digituin tadi, dijelaskan lagi di judul prosesi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka publik di Pasar Senen. Gitu. Iya, baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Sebentar, Pasar Senen ini bisa jadi, orang kan beranggapan Pasar Senen pasarnya atau kawasan Pasar Senen. Pasar Senen sendiri kan ada, kawasan Pasar Senen juga ada. Ya, itu juga dijelasin juga nanti di pendahuluannya. Iya, baik, Pak. Oke, kelompok Cahyo nih. Hadir Pak, Cahyo Pak. Cahyo Ahmad Rian ya, sama Rifki Kansyah. Pola pergerakan pembeli terhadap total letak pedagang di Pasar Maup, Tangerang, Banten. Oke. Nah, kalau kayak gini kan kita cukup mengamati. Ya, tidak perlu ada responden. Kalau yang seperti ini. Ya. Nah, ini biasanya penelitian pengamatan observasi. Sebentar. Iya Pak, kebetulan Pak, rekan saya juga tinggal dekat di Maup situ Pak. Jadi enak Pak buat survei langsungnya gitu. Oke. Ya, ini nggak ada masalah nih kayaknya. Oke, saya lanjut. Respon masyarakat. Nah, ini respon lagi nih. Masyarakat terhadap pemetaan Danau Sunter sebagai tempat rekreasi. Respon ini sebenarnya juga bisa kalian akali dengan kajian semacam kajian perilaku ya. Artinya sebentar tadi masuk ya enggak. Artinya ya kalian bisa mengamatin responnya dengan melihat tingkah laku atau ya tingkah laku, gerak atau aktivitasnya ya. Kalau respon itu mungkin bisa kalian akali dengan itu tadi kajian perilaku. Jadi nggak perlu wawancara. Nah, kalau persepsi itu kan pikiran. Nah, itu memang wajib wawancara. Kalau ada kata-kata judul persepsi, ya bisa wawancara, bisa kuesioner lah. Intinya berinteraksi langsung dengan memang masyarakat yang ada di lokasi yang kalian teliti. Tapi kalau respon itu bisa dari mereka langsung kita tanya atau respon yang kita amatin gitu ya. Misalnya respon masyarakat terhadap pemanfaatan Danau Sunter, kita lihat ternyata dengan adanya Danau Sunter banyak masih ada orang yang masuk ruangannya di jam berapa ini ya, masih dengan adanya Danau Sunternya kita bisa lihat apa responnya, tumbuhnya aktivitas apa aja, kemudian apa Mas Ade, ini minyak es mana sini, itu minyak kayu putih kok Adik waduh Adik nih pedih nanti nak ya itu iya. Itu bisa kalian amati berdasarkan respon perilakunya ya, atau tumbuhnya berbagai aktivitas. Itu bisa ya, bisa kalian akali. Jadi tidak respon langsung, tapi respon yang diteliti oleh dilihat dari observasi ya. Respon itu bisa aktivitas yang dilakukan di situ nggak sih Pak? Iya, itu tadi respon dari itu kan respon kan salah satunya kan apa ya, tanggapan. Salah satunya aktivitas misalnya ya, aktivitas. Nah, aktivitasnya apa aja itu bisa ya, tapi harus ada penyebabnya gitu. Kalau tadi aktivitas judul penelitian yang hanya sekedar aktivitas itu kan bisa apa aja, tapi kalau respon harus dikasih tahu ini aktivitasnya penyebabnya apa gitu. Lebih ditekankan lagi gitu ya. Oke, nah ini kelompok Satrio Prayogo lebih sederhana lagi nih. Identifikasi aktivitas pasar Jatinegara di Jakarta. Nah, penelitian yang ada kata-kata identifikasi itu biasanya paling sederhana itu penelitiannya. Kenapa ya? Cuma biasanya hanya mendata dan paling sedikit analisa lah. Ya, identifikasi, namanya identifikasi itu kan kayak mendata ya, mengidentifikasi
mencatat. Ya udah, misalnya pasar Jatinegara ada apa aja? Oh, ada ini aktivitasnya orang belanja, aktivitasnya ada buruh angkut misalnya, ya. Aktivitasnya apalagi, ada parkir, aktivitasnya apalagi, ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini paling sederhana ini. Nah, ya semakin sederhana penelitian, semakin daya tariknya kurang gitu ya. Tapi nggak masalah ya. Kalau selevel kalian sih tidak masalah. Yang penting benar menyelesaikannya gitu. Nah, agar lebih kaya, identifikasi ini nanti kalian bumbui dengan itu tadi, analisa gitu ya. Misalnya ada buruh angkut ya, yang biasanya kan ngangkat-ngangkat barang itu yang diupah gitu misalnya gitu ya. Dan bentar ya nak ya, Papa ngajarin ya. Dan harus jeli ya, harus detail. Karena identifikasi kalian memang harus detail apa aja, sampai itu tadi buruh angkut, ada apa lagi, pedagang kaki lima, pengemis, pengamen, namanya mengidentifikasi. Ya. Nah, kemudian kalian perkaya penelitiannya itu tadi dengan apa sih pengaruhnya gitu dengan adanya aktivitas ini. Misalnya seperti saya bilang tadi, buruh angkut. Oh, ternyata buruh angkut ini pada jam-jam tertentu dia perlu beristirahat. Nah, biasanya memanfaatkan ruang apa gitu. Ruang misalnya ada ruang terbuka yang ada pohon ya, ada tanaman sehingga dia berteduh di situ. Nah, pengaruhnya apalagi setelah itu? Oh, akibat dari itu biasanya muncul pedagang-pedagang kecil bentar ya, pedagang-pedagang kecil yang berjualan seperti misalnya minuman dingin. Nah, setelah ada pedagang minuman dingin itu apalagi pengaruhnya? Nah, itu. Jadi dikulik gitu ya, sehingga nanti hasilnya ketahuan. Oh, ruang pasar yang ada di Jatinegara itu ternyata tumbuh secara apa gitu. Apa soalnya? Buka ya. Oh, coba buat ini kenapa nih? Ya seperti itu. Jadi ini sebenarnya paling sederhana ya, penelitian paling sederhana seperti ini. Makanya untuk memperkayanya ya itu tadi, diidentifikasi dengan detail, kemudian ditelusuri apa pengaruhnya. Jadi bukan hanya sekedar identifikasi, tapi apa dampaknya. Walaupun itu sebenarnya bukan menjadi tujuan dari penelitian, tapi seperti saya bilang tadi, untuk memperkaya. Ya. Oke, kemudian kelompok Muhammad Fahri, Anissa sama Restu Sulhab. Pengaruh pasar Rabu terhadap pengguna jalan di jalan utama 2 Kabupaten Deli Serdang. Orang Sumatera Utara ini. Siapa yang orang Sumatera Utara ini? Saya, Pak. Fahri? Iya, Pak. Oke. Memang di Deli Serdang kamu tinggal? Iya, Pak. Oke. Satu kampung ya, Sumatera Utara. Saya orang Medan. Ya, pengaruh pasar Rabu terhadap pengguna jalan. Nah, pengaruh nanti kalau ada tulisan atau artikel kalian nanti mungkin ada yang kelompok yang belum masuk ya. Sebagai ini aja pengertiannya. Pengaruhnya harus hati-hati ya, karena bisa kebalik. Ya. Pengaruh pasar Rabu terhadap pengguna jalan atau pengaruh pengguna jalan terhadap pasar Rabu. Ya. Nah, itu harus hati-hati. Jangan nanti judulnya pengaruh pasar Rabu terhadap pengguna jalan, yang kalian teliti pengaruh pengguna jalan terhadap pasar Rabu. Ya, nah ya. Ini maaf, anak saya mencari perhatian dari tadi. Mbaknya udah tidur nih, belum tidur, jadi nggak ada teman bermain. Sana nonton dulu nak. TV-nya nanti Pak mati loh.
Ya, oke nonton. Iya. Nanti Bapak obatin. Nah, ya, sayang TV nggak ditonton, Mbak tidur. Pengaruh bahasa Rabu terhadap pengguna jalan di jalan. Ya harus yang pengaruh-pengaruh ini hati-hati ya. Karena kalau ada kata pengaruh itu berarti ada variabel tetap sama variabel konstan. Sebentar, variabel tetap konstan sama tetap sama, satu lagi apa lupa saya. Variabel tetap sama variabel tidak tetap ya. Artinya gini, kalau yang tetap itu yang objeknya, yang tidak tetap itu yang mempengaruhinya. Gitu ya. Kalau ini kan pengaruh pasar Rabu, berarti yang tetap pasar Rabu. Yang tidak tetap pengguna jalannya. Nah, hati-hati kebalik, jangan kebalik nanti. Ya, jangan. Ya, jadi yang harus diidentifikasi yang tidak tetap ya, berarti yang pengguna jalan nih. Gara-gara ada pengguna jalan nih pasar Rabunya nih gimana nih gitu. Ya. Oke. Kelompok Dinar Agung sama Rian Dimas respon. Nah, respon ini masih bisa saya bilang tadi ya, tidak bisa respondernya secara langsung atau berdasarkan pengamatan. Pengguna jalan pada penyalahgunaan pedestrian. Oke, pengguna jalan pada penyalahgunaan pedestrian di Pasar Jembatan 5. Oke. Ini harus diamati juga. Kemudian ini nggak ada masalah ya, Dinar Agus sama Rian Dimas. Selanjutnya terakhir Khaira Gusnedi sama Pandu dan Ali. Pengaruh ruang terbuka terhadap kinerja karyawan Green Office Park 1 BSD. Nah, ini juga ya bisa berdasarkan pengamatan, bisa dengan respon langsung, respondennya langsung, dan ya seperti itu. Kemudian hati-hati di sini berarti ada dua variabel tetap dan tidak tetap. Yang tetap itu berarti kinerja karyawan, yang tidak tetap ruang terbuka. Ya. Ya, Pak. Oh ya, tadi salah saya. Yang Fajri kebalik ya. Yang tidak tetap pasar Rabu, yang tetap pengguna jalan. Iya, berarti yang punya saya tadi yang lebih ditekanin di pasar Rabunya ya, Pak? Iya, pasar Rabunya. Ini gara-gara ada pasar Rabu, gimana sih para pengguna jalan gitu. Ya. Nah, berarti kalian harus identifikasi pasar Rabunya dulu. Ya. Identifikasi pasar Rabu, terus bersinggungannya dengan pengguna jalan apa gitu ya, itu yang dicari. Oke, hanya sampai di situ kelompok yang sudah masuk. Saya nggak tahu apakah ini udah semua atau ada yang belum. Kalau yang belum nanti silakan ya segera menyusul. Ya udah hadir semua ya, kita mulai aja kuliahnya. Maaf, ada yang mau ditanyakan dari tugas besar ini? Terutama tadi ada beberapa kelompok yang sudah saya coba singgung. Atau ada yang belum mengumpulkan, masih bingung-bingung, silakan, ada yang mau ditanya. Pak, saya mau nanya, Pak. Judul saya tadi kan itu Bapak bilangnya kajian aktivitas pada kawasan Pasar Hewan Jatinegara. Nah, itu fokus penelitiannya boleh hanya salah satunya doang, apa boleh lebih dari satu, Pak? Apanya itu? Kajian aktivitas pada kawasan Pasar Hewan Jatinegara di Jakarta Timur. Nah, kenapa? Boleh lebih satu katanya? Ya, fokus penelitiannya misalnya meneliti antara penjual dengan pembeli atau orang lainnya gitu, Pak. Tergantung kamu. Gitu. Oh, tergantung ya, Pak. Jadi aktivitas itu kan bisa berdasarkan objeknya ya. Siapa yang melakukan aktivitas? Misalnya pedagang atau membeli, atau bisa kamu kaji aktivitasnya secara subjeknya. Contohnya misalnya aktivitas orang, di situ misalnya ada aktivitas namanya pasar ya, jual beli. Mungkin di situ selain ada aktivitas jual beli, di situ ada aktivitas orang olahraga misalnya. Kalau di taman kan misalnya ada orang jogging. Tuh.
atau aktivitas apa. Nah itu jadi ada dua, objeknya atau subjeknya gitu. Oke Pak. Nah kalau orangnya ya atau aktornya ya itu tadi. Kalau pasar ya biasanya kan pedagang dan pembeli, mau yang mana, mau dua-duanya atau apa. Kalau aktivitasnya secara subjeknya itu tadi aktivitas apa aja yang ada di situ ya, orang olahraga, orang ya pasti pertama jual beli ya, orang berdagang, olahraga atau misalnya aktivitas bongkar muat barang di situ misalnya gitu ya. Bebas ya. Baik Pak. Bebas. Jadi nanti di mana makanya apapun itu nanti kamu seminar, tugas akhir kan nanti ada skripsi ya. Tugas akhir itu pendahuluan memang kesannya sepele ya, sederhana. Tapi itulah yang nanti yang mewarnai penelitian kalian karena di situ yang dijelaskan ya, karena di pendahuluan kan itu yang menjelaskan fenomena atau kejadian apa yang sebenarnya ingin kalian lihat gitu. Karena dari judul kita sudah bisa membayangkan, cuma kan tidak bisa mungkin semua itu bisa terungkap oleh judul ya. Nanti judulnya bisa 2 halaman, 3 berapa halaman gitu. Karena judul juga sangat dibatasi, apalagi biasanya ke satu judul artikel di suatu jurnal. Biasanya dibatasi maksimal 15 kata. Nah itu kan jadi pintar-pintar kalian semaksimal mungkin untuk menjelaskan penelitian itu dari judul. Nah tapi tetap judul pasti ada keterbatasannya, makanya biasanya dijelaskan dalam satu pendahuluan gitu. Nah, ya tadi kan aktivitas gitu ya, nggak mungkin kajian aktivitas pedagang misalnya di situ ada mau dikhususkan lagi pedagang anggaplah ini bukan pasar hewan ya, misalnya pasar biasa, pedagang buah di kawasan pasar. Nah itu kan panjang sekali. Oh iya, tahu sini dulu ya. Oke. Ya kita udah ya. Ya jadi pendahuluan itu penting sekali itu. Karena itu ya dari pendahuluan juga kita biar tahu oh ternyata metodenya harus seperti ini. Ya. Baru nanti kan habis metode kan ada pembahasan analisa. Nah, harus dibahasnya yang seperti ini gitu. Ya. Dan yang paling penting di pendahuluan itu ada pertanyaan penelitian. Jadi ini saya nggak tahu apakah sudah ada yang seminar di sini ya. Jadi di pendahuluan itu kan tadi beberapa alinea. Nah, di alinea paling akhir itu biasanya memuat pertanyaan penelitian. Iya. Nah, bentar nak ya. Jadi bentar nak ya. Jadi pertanyaan penelitian itu ini nggak bisa bocor. Nanti cari yang bagus. Ya, jadi dari pertanyaan penelitian kita tahu metodenya itu apa. Ya. Contohnya gini. Biasanya yang pakai kata-kata pengaruh biasanya ya itu adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu karena pengaruh itu kan berarti ada 2 variabel ya. Satu variabel yang dipengaruhi, satu variabel yang mempengaruhi. Nah, biasanya kedua variabel ini harus dihitung dengan angka statistik. Nah, itulah kuantitatif. Gitu. Ya. Biasanya kuantitatif kalau pengaruh biasanya. Ya, jadi biasanya. Nah, dari kata-kata itu kan jadi di pendahuluan kan ada pertanyaan penelitian apa sih pengaruhnya ini. Nah, kan dari situ kita tahu ini pakai metode kuantitatif. Gitu. Ya, makanya penting sekali pendahuluan dalam satu penelitian. Ya, karena di situ yang menjelaskan asal muasal penelitiannya. Sehingga nanti di kesimpulan ya di bab yang terakhir kesimpulan itulah berisi jawaban dari penelitian. Ya, pemanas anti adek kontak aduh.
ya. Iya. Jadi itulah yang bisa menjawab di kesimpulan itu nanti yang akan menjawab penelitian. Ya. TV-nya apa dulu nak? Ya, TV dulu ya. Ya, itulah yang menjawab penelitian. Oke. Maaf ya, saya bentar nak ya, sebentar. Itu susu adik dulu. Itu susu adik. Itu nak. Sebentar. Iya. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Dilanjutkan saja, Pak. Lanjut saja ya, maaf ya. Oke, kita ke Nah, ini permasalahan kota. Jadi sebenarnya banyak sekali ya permasalahan kota. Anda bisa memandangnya dari berbagai kacamata karena memang seperti di pertemuan awal, kota itu bisa dipandang berbagai macam perspektif atau kacamata ya. Nah, saya ambil aja hanya dari permasalahan kota itu hanya ada 3 ya, walaupun ini sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama adalah sosial. Masalah sosial itu hubungan antar individu dan atau kelompok masyarakat. Jadi bisa antara individu dengan individu dengan masyarakat tertentu, atau masyarakat dengan masyarakat. Nah, itu intinya kalau permasalahan sosial itu memandangnya dari hubungan ya, hubungan atau interaksi ya, interaksi manusianya. Nah, yang pertama adalah masalah sosial itu masalah kepadatan ya, masalah kepadatan baik itu pemukiman, jalan raya dan segala macam ya. Seperti kita tahu bahwa ya, TV nonton dulu ya, ditonton dulu TV-nya ya ya, kepadatan pemukiman ya, ini adalah salah satu masalah krusial kota ya, pemukiman yang padat, pemukiman yang legal, pemukiman yang ilegal, ya, pemukiman kumuh dan segala macam. Sampai nanti di jalan raya saja itu sudah menimbulkan permasalahan sosial di kota, ya, mulai dari yang serobot-serobotan ya, sampai kemacetan itu sendiri menimbulkan permasalahan terutama gini ya, biasanya itu terjadi antara pengguna kendaraan pribadi dengan kendaraan umum biasanya, atau sama kendaraan pribadi antara mobil dengan motor ya, atau kendaraan dengan pejalan kaki. Nah, itu yang menjadi berbagai masalah di perkotaan. Karena memang begitu padatnya masyarakat yang berada di kota. Kemudian pengembangan daerah. Nah, pengembangan daerah ini kembali lagi biasanya masalah lahan ya, masalah lahan. Entah itu pelebaran jalan ya, entah itu masalah penggusuran dan segala macam, banyak sekali ya. Kemudian untuk daerah-daerah yang baru itu biasanya tingkat kriminalitas itu cukup tinggi ya. Untuk daerah-daerah berkembang yang baru itu biasanya kriminalitas. Kenapa? Karena pertama, penduduknya itu belum begitu padat. Yang kedua, budayanya itu cukup heterogen ya,
dan biasanya terjadi kesenjangan sosialnya. Ya, biasanya pendatang baru itu justru tingkat ekonominya malah biasanya lebih tinggi. Nah, dibanding penduduk aslinya. Ya. Nah, itulah biasanya tingkat kriminalitas di daerah baru atau daerah yang berkembang itu cukup tinggi, ya. Mencampurkan, jadi sebenarnya mencampurkan budaya yang beda ini aja udah sangat sulit, ditambah lagi ya tingkat ekonominya yang berbeda. Nah, itu juga banyak sekali menimbulkan permasalahan perkotaan. Ya. Dulu mungkin yang gini aja lah ya. Daerah-daerah satelit dulu itu Jakarta, daerah kota satelit dari Jakarta itu kan tidak seramai sekarang ya. Ya kayak Bekasi, nggak usah Bekasi. Dulu Jakarta Timur, daerah bypass itu aja dulu sepi sekali itu. Ya, sepi sekali. Kalau kalian pernah nonton Warkop DKI, ya, saya lupa judulnya. Itu daerah Cawang itu masih sawah. Sekarang kan rame, padat banget ya. Nah, sampai sekarang pun tingkat kriminalitas daerah Cawang itu masih masih ada lah ya, masih ada ya. Karena memang di situ banyak otista juga ya. Tapi bypassnya itu jalan bypass itu kan dulu itu kan pinggiran Jakarta itu bypass itu. Ya, pinggiran Jakarta itu. Nah, dan itu kalau saya lihat masih masa jadi belum ada jalan tol layangnya itu loh, ya, itu belum ada. Masih jalannya masih tanah tuh dulu ya. Kalau Anda lihat di film Warkop itu. Nah, jadi biasanya makanya tingkat kriminalitas daerah pinggir itu agak tinggi ya, karena memang ya namanya dari pusat ya kan nyebar ke pinggir. Nah, itu setelah beradaptasi yang pinggir ini sudah cukup baik ya, sudah cukup mapan mapan dari segi kultur sosial budayanya. Nah, nanti kan padat berkembang lagi ke pinggir. Nah, biasanya memang daerah-daerah pinggir itu yang tingkat kriminalitasnya tinggi karena itu tadi ya, antara pencampuran budaya itu aja udah cukup sulit, apalagi ditambah tingkat ekonomi yang memang beda gitu ya. Nggak usah gitulah ya, kalau kalian dulu zaman sekolah datang anak baru aja kan pasti udah kita rumpiin ya, wah itu songong banget ya, sok kaya, sok ini, sok pintar segala macam gitu ya. Nah, itu kan padahal kedepannya mungkin justru bisa jadi sahabat. Ternyata setelah mendekatan, sering ngomong bareng dan segala macam, ternyata orangnya enak gitu ya. Jadi memang ketika bertemu dengan suatu kultur atau budaya baru atau pendatang, itu memang itu ya terjadi bentrokan itu ya, wajar. Kemudian berkembangnya sarana pelayanan umum ya, muncullah beberapa masalah lagi ya. Contohnya misalnya sarana umum yang bisa menyebabkan kenakalan remaja atau perkelahian pelajar, misalnya munculnya tempat-tempat komunitas baru ya, kafe-kafe dan segala macam. Nah, itu juga menimbulkan bentrokan. Kemudian paling gede itu biasanya pedagang sektor informal, karena memang tenaga kerjaan di kota itu biasanya yang paling mudah ya itu ya pedagang sektor informal ya. Mungkin mencari lapangan pekerjaan susah, kemudian mau buat usaha yang formal ya, membuat usaha formal itu kan berarti harus ada manajemen macam, itu juga susah. Yang nggak mau biasanya tertampung di perdagangan sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. Nah, ini yang
yang hampir ada di setiap kota. Ini juga menjadi kajian penelitian saya di S3, yaitu tentang perdagangan sektor bukan perdagangan, maaf, pedagang sektor informal ya, atau ruang pasar informal ya. Kemudian pembebasan lahan. Oke, nah pembebasan lahan ini biasanya timbul tadi ya, ini kan akibat dari pengembangan satu daerah ya. Timbullah aksi masyarakat ya, adanya ketidaksesuaian, biasanya adanya tidak kesesuaian perjanjian antara pemilik atau yang pengguna dengan pemerintah setempat. Ini udah seringlah kalian dengar. Nah, ini terakhir pendatang baru ya. Itu tadi pendatang baru, yaitu dengan adanya pendatang baru ya berarti adanya perubahan budaya ya. Bisa jadi pendatang baru ini yang mempengaruhi budaya existing, atau pendatang baru yang beradaptasi dengan kebudayaan yang sudah existing. Tergantung kuatnya mana. Tapi sih biasanya ya pendatang baru yang dipengaruhi oleh kebudayaan existing ya, sama kayak pepatah bilang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, biasanya gitu ya pada umumnya. Orang pendatang itu biasanya, tapi bisa jadi justru pendatang mempengaruhi kebudayaan existing ya. Apalagi misalnya yang pendatang datang dalam jumlah dalam satu secara berkelompok misalnya ya, wah itu pendatang dari situ kayak keren ya, gini gaya hidupnya enak ya, kemudian segala macam enak. Nah itu juga mempengaruhi ya. Contohnya gini aja deh, kadang-kadang kita kan terpengaruh oleh budaya-budaya asing ya, baik itu yang masuk ke Indonesia atau kita bisa lihat dari Indonesia ya kan. Padahal mungkin kita melihatnya hanya beberapa orang asing di sana aja, tapi bisa mempengaruhi satu kultur budaya kita ya. Baik itu perubahannya bisa berlangsung secara lama atau bisa secara cepat gitu ya. Karena itu tadi ya, begitu kompleksitasnya kota sehingga juga mempengaruhi kehidupan masyarakat kota itu sendiri ya, terutama dari masalah sosialnya ya, masalah sosialnya. Nah, namanya manusia ya, kadang-kadang manusia itu kan makhluk Tuhan yang punya akal ya. Jadi makhluk hidup yang dibuat oleh Allah yang punya akal. Itu tadi ada respon dia, dan dia punya sikap, beda dengan hewan ya. Apalagi tumbuhan makhluk hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau hewan makhluk hidup bisa bergerak, tapi itu tadi nggak punya akal. Jadi apa yang nurut aja kalau dilatih ya. Nah kalau manusia kan nggak seperti itu ya. Oke. Kemudian masalah lingkungan ya, masalah lingkungan. Ini masalah ruang luar. Banyak ya vegetasi ya, vegetasi itu tanaman. Nah, biasanya otomatis itu tadi karena pengembangan daerah itu banyak ruang-ruang terbuka hijau yang berkurang. Atau tetap sih ruang terbuka hijaunya misalnya tidak diganggu gugat, tapi vegetasinya yang berkurang. Ya, entah itu karena faktor udara yang memburuk sehingga tanaman juga tidak bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Kualitas air hujan yang juga tidak baik dan segala macam ya. Tapi biasanya masalah kuantitasnya bukan kualitasnya ya. Biasanya kuantitas dari vegetasi tadi ini yang semakin berkurang karena ruang terbuka hijaunya juga yang semakin berkurang ya. Nah itu kan ruang terbuka hijau kan sebagai paru-paru kota ya. Nah, semakin berkurang berarti kualitas udara juga semakin memburuk. Itu permasalahan kota dari segi lingkungan. Kemudian kondisi tanah juga ya, banyak air tanahnya yang tidak baik atau bahkan tercemar ya.
sampai penurunan muka tanah. Sehingga kemarin saya baca juga, walaupun isu ini udah lama ya, tapi kemarin ada, saya lupa dari peneliti dari mana, dari luar yang pasti, bahwa Jakarta memang tidak akan selamat dan dalam tanda kutip, karena memang nanti penurunan muka tanahnya semakin besar ya, sehingga nanti bisa jadi bahkan kalau nggak salah saya sekarang berada di bawah permukaan air laut ya. Nah itu kan rentan itu ya, sangat rentan. Apa yang terjadi jika suatu lahan itu berada di bawah permukaan air laut? Yang pertama pasti adalah apa? Naiknya apa? Air laut ya ke muka tanah itu, atau banjir malah ya, atau yang biasa disebut rob ya, rob, naiknya air laut ke daratan. Jadi bukan tumpah seperti ini, tapi dari darat naik, dari tanah naik, sehingga mungkin kalian pernah lihat ada banjir yang nggak surut-surut, biasanya di daerah pinggiran laut itu. Nah itu karena rob ya, mau gimana surut, orang di dalamnya udah penuh ya, justru dia keluar dari tanah ya. Jadi paling mengharapkan surutnya ya dari penguapan matahari naik, air nguap, itu mah kan lama ya, lama gitu, lama proses pengeringannya. Nah itu yang terjadi di Semarang ya. Semarang kan kotanya itu ada kota Semarang itu terbagi dua zona, kota bawah sama kota atas ya. Yang bawah itu di utara, yang atas itu di selatan. Ya, kenapa di bawah dan di atas disebut? Kalau bawah ya kotanya ya biasa di kota bawah, tapi kalau kota atas dia naik ke perbukitan itu ya. Kota Semarang kan gitu ya, kondisi topografinya, geografinya. Nah, yang kota utara itu yang sering terjadi rob ya, itu yang dekat-dekat stasiun kereta apa, Tawang Jaya, satu lagi apa saya lupa. Tawang Jaya, ada dua ya stasiun kereta di Semarang itu. Nah itu yang sering terjadi, tapi sekarang sih katanya udah cukup baik ya, sudah cukup baik, sudah bisa ditanganin. Karena apa? Untuk menanganinya itu ya harus sistem drainasenya. Nah itu sistem drainasenya yang harus diperbaiki ya, diperbaiki sumbatan. Menghilangkan sumbatan-sumbatan, sama kalau tadi dari tanah itu ya itu tadi dibuatlah sumur-sumur resapan ya, sumur resapan gitu. Sehingga apa? Kenapa perlu dibuat sumur resapan ya? Karena gini, jika air hujan masuk ke tanah dengan cepat ya, sehingga kan tanah itu mengalami titik jenuh. Titik jenuh itu artinya titik maksimal yang membuat tanah itu padat. Membuat tanah itu padat, tanah tidak turun, kemudian air laut tidak masuk ke daratan. Dari bawah ya, bukan dari atas, dari bawah. Karena di dalam udah padat gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah berat jenis air tawar dengan air laut itu kalah air laut sehingga tidak bisa masuk, ya itu tadi ya. Makanya dibuatlah sumur resapan, sehingga rob itu kan terjadi ketika tanah itu kosong di dalam ya. Kenapa bisa kosong? Salah satunya air tanahnya diambil secara besar-besaran. Yang terjadi di Jakarta kan itu ya, yang terjadi di Jakarta kan seperti itu ya. Jadi air bersih penduduk Jakarta tuh sekarang sangat bergantung sekali dengan air tanah. Seharusnya itu kan tanggung jawab pemerintah dengan yang di bawah perusahaan air minum ya, di bawah perusahaan air minum. Iya, sebentar ya, sebentar, nanti Pak benerin. Di bawah perusahaan air minum ya. Cuma kan itu ya itu lagi keterbatasan pemerintah. Karena apa? Penduduk Jakarta melonjak, penduduk kota itu melonjak dengan cepat, sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang besar gitu. Sehingga masyarakat yang melakukan swadaya sendiri untuk mengadakan air bersih, itu tadi ngambil air tanah. Ya salah satunya ya saya, mungkin Anda juga ya.
karena nggak dilalui oleh PAM gitu. Ya masa kita mau nunggu PAM lewat, mau kapan mandinya, mau kapan minumnya, mau bertahun-tahun gitu ya, gitu. Kenapa selain penduduk yang melonjak dengan cepat ya itu tadi terbentuknya pemukiman-pemukiman baru yang memang tidak dilayani oleh jalur pipa air bersih gitu ya. Sehingga diambil air tanah. Nah, air tanah keluar, tanah kan kosong, masuklah air laut. Ya, itu yang terjadi rob. Kalau sampai itu terus berlangsung muka tanah turun, itu tadi air rob datang. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah Jakarta, terutama Jakarta sekarang bisa menanggulangi ya, karena memang kalau dari segi penghijauan sudah mulai diperbaiki ya, ditambah. Kemudian yang menjadi kendala adalah penyediaan air bersih ya. Kalaupun tidak bisa dikurangin, paling enggak sumur resapan. Nah, itu juga yang dilakukan pemerintah Jakarta. Artinya apa? Sumur resapan itu kan mempercepat air hujan masuk ke dalam tanah gitu ya. Sehingga apa yang diambil cepat lagi masuk, apa yang diambil cepat lagi masuk ya, sehingga tanah itu tidak sempat kosong gitu, tidak sempat kosong. Ya. Mudah-mudahan apa yang diprediksi oleh peneliti luar itu, mungkin kalian pernah dengar juga ya baru-baru ini itu ya, bahwa Jakarta akan tenggelam, walaupun isu ini sebenarnya udah ada lama ya. Ya pembangunan. Papa, di atas itu mainan papa. Iya. Mainan adik sama papa. Iya, mainan adik sama papa. Waduh. Ya pembangunan. Nah itu tadi ya, pertumbuhan dan perkembangan kota yang tidak seimbang. Biasanya pembangunan yang terjadi di kota itu tidak seimbang ya, antara kota dan desa, antara kota besar dan kota kecil, bahkan ada di dalam satu kota itu sendiri ada beberapa kawasan yang berbeda-beda, ada kawasan elit dan kawasan kumuh dan seterusnya ya. Biasanya kota dan desa, nah biasanya pemerintah terlalu fokus ke kota biasanya ya, karena desa itu walaupun sekarang sudah ada ya dana desa, nah kalau cuma ya dana desa ini ya kembali lagi ke niat pemimpin daerahnya masing-masing gitu ya. Apakah ini mau dimanfaatkan dengan baik atau dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pribadi? Nah, itu yang berbahaya ya. Kalau saya lihat di pembangunan desa yang cukup berhasil, kebetulan saya punya junior waktu kuliah di S1 di Medan, sekarang kerjanya di Jawa Timur ya, Jawa Timur kan saya nggak tahu badannya apa, tapi saya lihat dia membangun desa dengan sangat gencar ya. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan. Jadi sampai ke pelosok-pelosok daerah itu jalannya sudah diaspal gitu ya. Nah itu kan juga karena denyut dari suatu kawasan, entah itu kota atau desa, itu ya jalan. Ya, kalau jalannya buruk atau jalannya tidak baik, pertumbuhan suatu kota juga biasanya mengalami penghambatan, gitu ya. Ya gini aja lah, kalau ada daerah wisata jalannya jelek kan malas kita ke sana. Kecuali memang wisatanya sangat-sangat bagus sekali, itu mungkin kita bela-belainya. Tapi kalau udah wisata biasa-biasa aja, ya jalannya juga jelek, kemudian mungkin ongkos tarif-tarif siluman ya, kan ada orang ngambil calo pungli yang bertebaran. Nah itu kan menyebabkan pembangunan daerah terhambat ya. Oke, itu beberapa permasalahan kota ya yang saya singgung dari perspektif sosial, lingkungan, dan pembangunan. Ada yang mau ditanya nggak? Sebelum saya lanjut slide berikutnya, saya absen dulu ya. Sebentar.
Papa. Wait. Ini bangun, Pak. Adik udah bangun? Ya. Oh, memang adik belum tidur. Ambil pipi. Saya panggil ya, yang saya sebut namanya tolong menjawab. Dinar Agung Purnama Iskandar. Hadir, Pak. Hadir. Rian Dimas. Hadir, Pak. Ahmad Rian Budiman. Ada, Pak. Ada. Alif Muzaki Salim. Hadir, Pak. Alisa Zahra. Oh, ini yang ini ya. Oke. Anissa Syafa Kamila. Anissa hadir, Pak. Arento Pandu Alfianto. Arento? Arento tidak ada. Hadir, Pak. Arento hadir? Hadir. Hadir. Cahyo Abi Rashid? Cahyo hadir, Pak. Carlitos Bobby Ismail Lubis? Hadir, Pak. Hanif Karunia Dino? Hadir, Pak, hadir. Hasna, oh ini juga ikut MBKM ya. Helmi Barik Hibatullah? Helmi? Sebentar, Helmi. Ada yang izin siapa ya? Ada Helmi ya? Oke, saya lihat aja dulu. Helmi ada, Pak, di kolom chat. Oh ada, oh maaf, hadir. Hilman Fadilah, tadi ada yang izin kayaknya. Hilman hadir, Pak. Hilman hadir. Ilham Pane? Hadir, Pak. Hadir. Izwan Arik Nursandi? Hadir, Pak. Hadir. Izzat Fadlur Rahman? Hadir. Kartika Dwi Cahyanti? Kartika tadi ada, Pak. Ada ya? Sebentar, mana? Sinyalnya deh kayaknya tadi, soalnya dia keluar masuk terus. Oh iya, oke, hadir tadi. Sip. Kartika Dwi Cahyanti hadir. Oh iya, dia yang pertama tadi. Khaira Gusnidi? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Muskoro hadir. Muhammad Rizky Ramdhani? Hadir, Pak. Muhammad Ridwan? Hadir, Pak. Fahri, Muhammad Fahri hadir. Hadir, Pak. Fauzan Adima Faidir? Fauzan? Muhammad Fauzan? Nggak ada ya? Ada, Pak, di chat. Ada, Pak. Mana? Oh, ada. Iya, benar. Oke, hadir. Jangan lupa ya, yang belum ngisi nama di kolom chat diisi ya. Muhammad Ibnu Fahri? Hadir, Pak. Hadir. Nur Huda Ali Muhammad? Hadir, Pak. Hadir. Putri Sri Wulandari? Putri hadir, Pak. Oke, Ramadan Fawaz Rafli? Hadir, Pak. Hadir. Rama Sasti Gustianingrum? Hadir, Pak. Rustu Sulhab? Hadir, Pak. Rifki Khansyah? Hadir, Pak. Hadir ya. Rustama Fasda Bima Kutmaru? Hadir. Hadir, Pak. Satrio Prayogo? Hadir, Pak. Tuh. Suara kok 2 double? Satrio Prayogo coba. Hadir, Pak. Tadi kok kayak double suara. Tiara Amelia? Tiara hadir, Pak. Dia ada di kolom chat. Oh iya, oke. Berarti hadir semua ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Bentar ya. Ya, hadir semua. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya slide kedua ya. Ya. Siapa sih penduduk kota itu ya? Jadi penduduk kota itu ada 2 sebenarnya, penduduk tetap dan tidak tetap. Atau yang berubah. Kayaknya nggak enak ya berubah ya, tidak tetap lah ya. Penduduk tapi ya penduduk asli. Ya, penduduk asli.
Dan biasanya malah penduduk tetap asli ini semakin tersingkir ya, tersingkir. Ya, di mana-mana itu fenomena yang seperti ini terjadi ya. Ya orang Jakarta ya, penduduk aslinya biasanya semakin ke pinggir. Penduduk Medan itu aslinya sih harusnya Melayu ya. Medan itu sebenarnya Melayu gitu. Nah, kemudian orang tapi lebih mengenal Batak malah ya. Batak karena memang budaya Batak sama kayak beberapa budaya daerah lain yang ada di Indonesia, yaitu merantau ya, lebih senang merantau ya. Nggak usah bukan sampai ke Medan, Jakarta tuh ya. Ya ada idiom kan biasanya kalau supir angkutan umum kan biasanya orang Batak ya, yang mau di Jakarta mau bahkan di Medan sendiri ya seperti itu. Nah itu, makanya sebenarnya sehingga nanti orang hilang identitas penduduk asli ya gitu ya. Itu tadi kayak Medan ya. Bahkan di Medan itu penduduk Jawa aja lumayan banyak ya, nggak usah Batak, penduduk Jawanya lumayan banyak gitu. Karena memang dulu kan ada namanya transmigrasi ya, transmigrasi. Salah satunya Medan atau Sumatera Utara adalah daerah tujuan transmigrasi selain Lampung karena dekat. Ya, jadi kalau kalian ke Lampung, mungkin ada orang Lampung di sini ya, mungkin itu Jawanya sangat banyak ya, orang Jawanya sangat banyak karena memang dulu itu transmigrasi di situ sehingga sekarang menjadi kota besar ya Lampung. Ya kenapa gitu ya, karena unsur kedekatan ya, Jakarta Lampung kan lumayan dekat, tinggal nyebrang sekali dengan ferry udah selesai gitu. Nah jadi kalau di kota-kota kecil di Lampung ya, kalau ibu kota kan Bandar Lampung. Nah, kota-kota kecil atau kota-kota kabupatennya di Lampung tuh nama-namanya udah pakai nama Jawa kayak Pringsewu ya. Pringsewu dan segala macam. Nah, dan orangnya memang masih Jawa banget ya, masih ngomong Jawa malah gitu. Nah, sehingga memang seperti saya bilang tadi, perpaduan budaya yang tidak berhasil itu menimbulkan itu tadi kerusakan sosial di tempat tersebut ya, salah satunya kriminalitas ya. Yang begal-begal itu kan biasanya ya dari sana gitu ya, pelaku begal itu dari sana karena memang di sana itu ya, saya nggak bicara ibu kotanya ya, tapi bicara ya kota-kota kecilnya ya seperti itu ya, masih ada tapi ya tidak separah dulu lah ya, tapi masih ada ya. Yang kedua, penduduk tetap itu tadi penduduk asli dan pendatang. Nah, pendatang ini yang menetap, karena nanti ada pendatang yang tidak menetap ya, di bawah itu ada. Nah, setelah tadi penduduk tetap yang di bawah berubah, ini nanti saya ganti lah, tidak berubah tapi penduduk tidak tetap ya. Itu penduduk komuter. Tahu ya penduduk komuter siapa? Apa pengertiannya tahu ya komuter ya? Penduduk komuter itu apa kira-kira? Ya, saya jawab aja lah. Orang yang hilir mudik dan menetap sementara. Biasanya orang bekerja ya. Jakarta itu kan banyak sekali. Itu terjadi di kota-kota besar karena biasanya orang-orang yang berada di sekitar kota besar itu yang biasanya bekerja di kota besarnya gitu ya. Jadi pagi itu datang ke Jakarta misalnya, sore atau malam balik lagi ke rumahnya yang berada di sekitar kota tersebut. Ya, itu yang komuter ya. Sehingga itu sebenarnya tidak bisa dibilang penduduk, tapi tetap mewarnai ruang-ruang kota. Ya kan? Bagaimanapun kehadiran mereka pasti tetap mewarnai ruang kota ya. Salah satunya tadi tumbuhlah sektor informal.
ya, yang pekerja-pekerja dari luar ini yang tingkat pekerjaannya menengah, itulah yang biasanya menumbuhkan sektor informal, ya, pedagang sektor informal. Nah, kemudian juga kan sistem transportasi, ya kan, ini juga turut mempengaruhi, sehingga pemerintah sekarang cukup baik dengan mengadakan sistem TOD, ya, Transit Oriented Development, di mana sistem transportasinya itu sudah terintegrasi, ya, baik dengan sarana transportasi lain yang menghubungkan orang yang baru datang dari luar kota ke dalam kota, ya, atau terintegrasi dengan fungsi lainnya seperti yang saya bilang kemarin, bahwa TOD sekarang itu malah berada di satu rumah susun atau apartemen, gitu ya. Jadi orang yang tinggal di apartemen atau rumah susun tersebut cukup turun ke bawah, udah langsung bisa kemana-mana tanpa harus berpindah moda transportasi, gitu ya. Nah, biasanya titik-titik TOD ini kan berada di pinggiran kota, ya. Kalau kayak di Jakarta, yang saya tahu ya, di timurnya itu di daerah Cawang, ya, di daerah Cawang. Karena memang itu titik simpul Jakarta dengan beberapa kota di sekitarnya, ya. Makanya ada Cawang Interchange, ya. Kalau jalan tol itu nanti ada Cawang Interchange. Jadi orang yang dari Bekasi ataupun dari Bandung, kemudian yang dari selatan tuh Bogor, ya, ketemu di situ di Cawang. Nah, nanti di Cawang mencar lah, mau ke utara, mau ke barat, atau mau kemana, ya. Nah, itu yang jadi itu juga yang mempengaruhi ruang kota, ya, satu perkotaan. Baru penduduk sementara ini yang menetap, tapi memang ada jangka waktunya, ya. Misalnya orang yang dinas beberapa bulan atau beberapa tahun, ya. Tuh, itu penduduk sementara. Beda dengan komuter. Kalau komuter kan harian atau beberapa hari lah, mungkin dia nginep sehari, semalam 2 malam, ya. Tapi kalau penduduk sementara paling nggak seminggu, ya, gitu. Atau ada jangka waktu tertentu. Nah, bedanya lagi komuter dengan penduduk sementara, kalau komuter dia rutinitas, kalau penduduk sementara ya sekali aja, ya, gitu. Contohnya teman saya dulu di kantor saya yang lama, ya, orang Jogja, dia seminggu sekali pulang. Nah, itu sebenarnya bisa dianggap komuter, ya, bukan penduduk sementara, dia dianggap komuter karena memang bolak-balik rutin, walaupun bolak-baliknya itu tidak harian, ya. Dia seminggu sekali, jadi Jumat sore pulang ke Jogja, Senin pagi subuh udah nyampe Jakarta, gitu, ya. Nah, kalau saya kebalikannya dulu waktu saya bekerja di kantor yang lama, saya tinggal di Jakarta, tapi seminggu sekali bolak-balik Semarang Jakarta, ya, karena saya harus ngambil S2 di Undip dulu. Dan kelasnya di akhir pekan, sama kayak ke UMJ kan ada kelas karyawan kan di akhir pekannya. Sebentar, ya, itu di akhir pekan, ya. Itulah yang mempengaruhi ruang kota, ya, dari perspektif penduduk. Oke, ada yang mau tanya nggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Ada, ya. Tidak mau ditanya dari materi atau tugas besarnya? Tidak ada juga, ya. Kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Berarti tugas besar itu mulai minggu depan sudah asistensi, ya. Asistensi, baik itu nanti di awal kuliah atau mungkin di akhir
perkuliahannya. Yang pertama adalah pendahuluannya. Ya, jadi sesuai dengan time schedule berarti minggu depan tuh pendahuluan. Ya, pendahuluan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa kalian tangkap sehingga benar pendahuluannya. Ya. Karena sebenarnya pendahuluan ini gampang-gampang susah. Gampang tapi kalau nggak tahu ya susah. Ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.